Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya, supaya semangat. Meskipun acara ini adalah merupakan akhir dari beberapa acara yang telah kita sajikan bersama, tapi mari kita bersemangat. Semoga ini menjadi pemicu berkah buat kita semua dalam pertemuan kita, dalam acara pondok pesantren kita, insyaallah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakiman. Ahmaduhu wa ta'ala wa ashkuruhu anzala kitabahu lil alamina nadhira wa rahmatan lil mu'minin wa shifaa'un lima fis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ya'lamu ma taksibun wa ya'lamu ma azharahu al-'abdu wa ma akhfa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin, pencinta Al-Quran yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama, dengan segala kehormatan, lebih awal kami ucapkan banyak terima kasih yang terhormat kepada Bapak Wakil Bupati yang sampai hari ini alhamdulillah dengan penuh kesetiaan beliau masih menyempatkan waktunya untuk bersama-sama dengan kita. Kita memberikan apresiasi bahwa pejabat pemerintah yang sesungguhnya yang seperti ini tidak berlebihan kalau kita katakan sepertinya masih langka untuk kita dapatkan seperti Bapak Wakil Bupati kita di dalam mengikuti acara yang penuh mubarakah ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Bupati atau Wakil Bupati yang terhormat, dan segenap bapak-bapak pimpinan pondok pesantren yang tentu tidak mengurangi rasa hormat kami jika kami tidak menyebutkan satu persatu. Segenap para jamaah, para simpatisan, para umat dakwah, para pencinta Al-Quran, para segenap asatidz dan asatidzah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus lagi kepada anak-anakku yang hari ini telah ditamatkan, yang kita sudah laksanakan dengan penamatan wisuda, baik santri putri maupun santri putra. Segenap orang tua yang menyaksikan anak-anaknya, alhamdulillah, ini adalah merupakan satu karunia yang sangat besar yang patut kita syukuri bersama atas keberhasilan anak-anak kita menyelesaikan hafalan Al-Quran. Yang tak akan lupakan lagi orang tuaku yang tercinta, yang saya hormati, orang tuaku, mertuaku,
Bapak Sudirman, Ketua Yayasan Pendiri Pondok Pesantren, sampai hari ini alhamdulillah beliau masih tegar untuk menyampaikan sambutan-sambutannya sebagaimana yang telah kita saksikan tadi. Semoga keberhasilan beliau di dalam mendirikan pondok pesantren ini, insya Allah ini bisa menjadi asar atau bekas perjuangan, sehingga kelak nanti di hari kemudian ini menjadi aset untuk keselamatan hidup dunia dan di akhirat kelak, insya Allah. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, alhamdulillah tak dolo di cedek waktu itu pakai guna. Tenang-tenang saja, insya Allah namanya kebaikan. Karena kondisi acara yang semestinya kita selesaikan tadi sebelum zuhur, ya, tapi karena satu hal yang kita tidak duga, mungkin karena keseriusan kita semua mengikuti acara dengan penuh hikmat, sehingga acara yang telah kita susun ternyata belum rampung semua. Baru kita lanjutkan pada kesempatan ini. Selanjutnya, saya diberikan amanah atau kepercayaan untuk menyampaikan sedikit beberapa wejangan atau tausiah berkaitan dengan masalah kegiatan acara kita ini. Bagaimana tema yang tertera di atas, kita melihat salah satu hadis yang dikutip oleh periwayat hadis yang bernama Imam Bukhari, dari hadis yang bersumber dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yang artinya adalah sebaik-baik kamu adalah man ta'allamal Qur'an. Siapa yang mempelajari Al-Qur'an. Sebaik-baik kamu ini ada konotasinya dengan isim tabdil atau makna yang memberikan, melebihkan atau sesuatu yang memberikan kemestian bahwa yang paling terbaik di antara kamu itu, di antara kita adalah man ta'allamal Qur'an. Siapa yang belajar Al-Qur'an. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Dengan mengutip hadis ini, kiranya menjadi sebuah kejelasan bagi kita bahwa apa ini? Meraih masa depan dengan Al-Qur'anul Karim ini sudah cukup untuk menjadi motivasi bagi kita semua, terutama bagi para penghafal Al-Qur'an. Jadi dengan hadis yang seperti ini perlu kita optimisi bahwa inilah yang memberikan rangsangan, inilah yang memberikan motivasi, inilah yang memberikan dorongan bahwa ternyata para penganjur-penganjur Al-Quran, para pembaca-pembaca Al-Quran, para pembawa-pembawa Al-Quran, para sahabat-sahabat Al-Quran, itu jangan kita pesimis untuk menatap hari esok atau masa depan. Karena masa depan bagi seorang penganjur Al-Quran itu insya Allah cerah. Sekalipun barangkali persepsi dari sebahagian orang itu berbeda tentang masalah masa depan. Masa depan itu apa? Ada beberapa orang yang memandang masa depan itu kalau dia sudah memiliki kemapangan hidup. Karena zaman-zamannya dalam hal urusan dunia dikiranya bahwa itulah masa depannya. Kalau anaknya sudah dapat SK, sudah punya jabatan, sudah punya posisi dalam sebuah pekerjaan, itulah masa depannya. Dan dianggap bahwa itu asetnya dalam kehidupan dunia. Sehingga barangkali tidak berlebihan di antara kita bahwa dominan manusia itu berpikir tentang masa depan. Dan ironisnya, masa depan mereka itu adalah fokus kepada bagaimana mereka meraih namanya keberuntungan dunia.
Artinya kita juga tidak spekulasi ya. Kita juga tidak spekulasi bahwa dunia itu tidak penting ya. Dunia itu penting bagi kita. Malah ada doa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan adalah doa yang memberikan sugesti juga buat kita semua bahwa dunia itu penting. Tapi maksud kita di sini adalah dunia itu penting meskipun sebenarnya dunia itu bukan tolok ukur untuk menjadi sebuah keberhasilan dalam kehidupan kita di dunia, sehingga saat kita meraih namanya kemapanan dunia lalu kita katakan itulah masa depan. Itulah masa depan. Ini kerangka berpikir kita ini perlu dirubah supaya jangan kita ini salah persepsi. Dunia itu penting para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para santri dan santriwati yang saya muliakan, yang saya cintai. Sekali lagi dunia itu penting, tetapi jangan kita menjadikan dunia itu adalah segala-galanya, sehingga kita anggap bahwa itulah masa depan yang harus kita raih. Tapi masa depan kita dalam arti yang sesungguhnya itu adalah di saat-saat kita ini menjadi manusia-manusia yang paripurna dalam hal kita ini dituntun dengan petunjuk-petunjuk agama. Jadi di saat kita merasa bahwa kita sudah berada pada jalur-jalur agama, berjalan menurut petunjuk agama, maka itulah masa depan. Karena agama dalam hal ini adalah Al-Quran, itulah yang memberikan kepastian hidup tentang masa depan, dunia dan akhirat. Luar biasa ini para jamaah sekalian. Ya, makanya dalam Al-Quran ada firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 164. Ini yang perlu kita jadikan sebagai pegangan bagi para penghafal Al-Quran khususnya, dan tentunya bagi kita-kita semua yang menjadi para pendukung-pendukung anak-anak kita di dalam menghafal Al-Quran. Ada firman Allah yang memberikan jaminan kepada kita semua. Di antaranya adalah laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah akan memberikan karunia yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman ketika diutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Ini ayat yang kita kutip ini adalah di saat Allah mengatakan laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Di sini ada karunia. Allah itu memberikan karunia yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Di saat mana mereka itu mengimani, meyakini tentang keberadaan Rasul. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Lalu Rasul itu diikuti, lalu Rasul itu diimani. Tentu saja mengimani Rasul itu adalah tidak lepas bagaimana keberpegangan kita kepada Al-Quran itu sendiri. Jadi hadirin dan jamaah, insyaallah dirahmati oleh Allah, anak-anakku sekalian, antum sudah diwisuda. Lalu ketika kita menyatakan diri bahwa kita ini sudah habis, apakah setelah habis hafalan kita itu sudah habis? Ya, ya. Ini tentu digaris bawah. Habis, habis. Khatam, tamat semua. Saking tamatnya semuanya Al-Quran tidak dibaca, tidak dijama lagi. Kenapa tidak mengaji? Ketemenah. Kenapa tidak diulang-ulangi hafalannya? Saya kan sudah habis. Ya, mohon maaf. Sebenarnya kalau kita sudah menyelesaikan hafalan yang seperti ini, bukan berarti selesai sampai di situ. Ini baru tahap awal. Baru langkah awal. Menurut pengalaman-pengalaman kita, sebenarnya menghafal Al-Quran itu adalah sesuatu persoalan yang tidak terlalu sulit kalau sekedar menghafal. Tapi yang susah adalah bagaimana hafalan itu supaya tidak habis. Ya.
Makanya yang paling susah itu adalah bagaimana hafalan kita itu mutkim, hafalan itu tinggal. Rata-rata kita bari habis itu mak dure ke mana bro? Ya mana rula sata? Kata weh. Tamana sik dimegangi walupain apure nyerang. Agak paling malenno Al-Fatihah. Dengan Al-Baqarah, dek lah. Ya. Jadi jelas itu ibu bapak dalam hadis itu hafalan Al-Quran itu lebih mudah hilang, lenyap ketimbang dengan unta atau kuda yang ditambatkan di sebuah pohon. Ya. Cuma kemudahannya di sini adalah ketika kita itu memulai hafalan, ada yang memberikan sebuah perumpamaan. Itu orang yang baru menghafal Al-Quran itu memang kadang juga dirasakan berat. Tetapi kelebihannya kalau orang sudah menghafal Al-Quran itu adalah sama halnya kalau orang itu sudah membuka atau membabat sebuah hutan. Di mana hutan itu ada pohon yang besar, harus dibuka semua. Dan tentu untuk menebang kayu yang besar itu adalah bukan pekerjaan yang ringan. Begitu juga ketika menghafal. Dan semua pohon-pohon yang besar itu harus dibabat, disensomanen. Aku tahu ini perumpamaan atau makapala anak-anakku sekalian. Begitu perumpamaannya orang yang menghafal Al-Quran. Kalau ketika kita memulai hafalan, sama halnya dengan membabat hutan. Dan semua kayu-kayu yang besar itu dirobohkan semua. Ya. Tapi apakah ketika pohon yang sudah dibabat itu tadi, sudah dirobohkan semua itu, tidak muncul lagi tunas-tunas yang baru? Tentu akan muncul lagi tunas-tunas yang baru. Ibaratnya tunas-tunas yang baru itu adalah perumpamaannya hafalan yang sudah dihafal, maka akan muncul tunas-tunas yang baru, dan tunasnya itu adalah lupa. Tunasnya itu adalah lupa. Tetapi meskipun yang paling sering terjadi bagi seorang penghafal itu adalah lupa, akan tetapi bahwa karena dia diibaratkan sebagai tunas, otomatis kalau dia tumbuh lagi, namanya juga tunas itu kecil. Jadi untuk menebang pohon itu, tunas itu tentu tidak susah lagi. Ya, tidak perlu lagi menggunakan cengkok, tapi cukup menggunakan parang untuk bisa merobohkan itu kayu-kayu kecil tadi. Ini perumpamaannya bagi para penghafal Al-Quran itu adalah ketika ia lupa hafalan Al-Qurannya, maka dengan menghafalnya itu adalah sesuatu. Ketika ia murajaah atau mengulangi kembali hafalannya, itu adalah sesuatu yang sangat mudah bagi mereka. Diulang-ulangi di kacicen, diulang-ulangi di kedua, diulang-ulangi di ketelu, diulangi 2-3 kali. Kalau memang tidak bisa 2 kali, 3 kali, itu prinsip. Kalau tidak bisa 3 kali, 5 kali, 10 kali, bahkan 100 kali. Kau ya papalin aja aja. Yang penting jangan malas. Jangan bapak kita beralasan, wah kamu semangat aku mengaji ya kia. Ya cara aku mengaji tak takak sakak belah. Para capak bulu dia duisen. Jangan ragu. Ingat ini, jaminannya para penghafal Al-Quran. Saya kutip dalam satu hadis. Ada hadis yang saya kutip dari Imam Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat. Ya, ada seorang sahabat yang meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada hadis yang bunyinya begini. La hasada illa fisnain. Tidak boleh hasad kecuali 2 hal. Apa itu hasad? Tidak boleh cemburu, tidak boleh iri hati kecuali terhadap 2 perkara. Ya, kalau cemburu dalam hal harta itu jelas haram hukumnya dalam Islam. Kita dilarang. Kalau cemburu karena orang dahului kita dapat sebuah jabatan, itu juga sesuatu hal yang dilarang dalam agama. Kesimpulannya, kalau cemburu itu dialamatkan kepada masalah harta, masalah dunia, itu tidak benar.
Tetapi ternyata ada kecemburuan yang mendapat ridho Allah. Ada kecemburuan yang disukai oleh Allah. Yang pertama adalah rajulun atahullahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi fi ana'al laili wa ana'an nahar. Artinya ada seseorang yang diberikan kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Jadi ada pesantrennya, ajak dia ngimpuruin nasabah mereka bantuan. Oh maaf, ini yang paling sering terjadi. Ya, ya. Termasuk pengurus pesantren, jangan dicemburu itu pengurus pesantren karena terlalu banyak bantuan masuk. Bukan itu yang harus dicemburui. Yang harus dicemburui, kenapa Al-Mubarak bisa menghadapkan, kenapa Al-Mubarak bisa menamatkan anak sampai 49 satu kali wisuda, itu yang harus dicemburui. Siapa yang cemburu keberhasilan begini? Salah dapat pahala. Ya toh tidak, saya tak cemburu, tak salah lama. Ya, cemburu kita nasabah, mereka bantuan pesantren ini adik tona reka. Ya, ya tapi mohon maaf ya, tidak di sini, di luar di sana barangkali. Ya, mau naruh pesantren runtuh, tapi bantuan yang ngerat toki belah. Ya, oh iya kasihnya, doa pangimpur ngenah. Tapi kalau kita cemburu. Saya cemburu, kenapa itu santri Al-Mubarak bisa menghafal sampai 49 orang. Bahkan ada anak santri yang menghafal 1 tahun berapa? 1 tahun 7 bulan ya? Bayangkan Bu, 1 tahun 7 bulan. Ya, ini yang harus dicemburui. Ya, agak nandero, agak tapan riani Pak. Ya, hebat makuana tak mengimpuru kak bela. Tahu, ngomong bahasa cemburu dengan anaknya bapak dengan kemampuan menghafalnya itu. Ya, jadi ini yang harus cemburu. Rajulun atahullahul Quran, seseorang yang diberikan kemampuan oleh Allah berupa menghafal Al-Quran, lalu dengan hafalan Al-Quran yaitu bahwa yaqumu bihi fi ana'al lail. Lalu ia gunakan hafalannya itu di dalam salatnya. Dia gunakan hafalan Al-Qur'annya, membaca ayat-ayat yang dia hafal di pertengahan atau di waktu-waktu malam hari di dalam salat. Ya, luar biasa. Jangan sampai ada kesan di antara kita, maka dia kasih pada tengah benih, kenapa Bapak tidak salat malam? Susah saya salat malam. Kenapa? Karena cedek lalu hafal aku bela. Dia agak hafal aku aja. Nah ini yang perlu diobati cepat. Karena ini adalah penyakit yang sangat kronis ini. Kalau orang tidak salatul lail gara-gara alatan tidak ada hafalannya. Ya, padahal orang yang punya hafalan lalu ia gunakan salat malam, itu yang harus dicemburui. Jadi ini bukan cemburu buta. Maaf, ini hadisnya sahih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidak diragukan lagi. Dan ini hadis populer sekali disampaikan oleh kalangan para ulama-ulama hadis. Ya. Dibaca pada siang malam, terus menerus dibaca. Kemudian siapa lagi yang kedua yang mau dicemburui? Wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang diberikan kekayaan oleh Allah, lalu kekayaan itu dia menginfakkan di jalan Allah di waktu-waktu malam hari dan di waktu-waktu siang hari. Padahal Pak Bupati tak, Wakil Bupati tak, mohon maaf. Sebenarnya Pak Bupati kita itu harus dicemburui. Bukan dicemburui karena kebetulan beliau ini adalah Wakil Bupati. Kenapa dicemburui? Bapak Bupati ini memperalat jabatannya untuk datang di tengah-tengah majelis yang mulia seperti itu. Ya, coba bayangkan. Kita mungkin runtuh Wakil Bupati. Ayo. Ya. Jadi bukan Pak Wakil Bupati yang minta kepada saya untuk saya sampaikan ini. Saya sendiri memiliki kecemburuan kepada beliau. Jadi perlu kita cemburu. Jadi besok lusa, ya, tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah
Ya, Kristen itu kalau ditakdirkan apa? Dari segi mananya lagi Pak Bupati, calon Bupati, Datuk Luta mau dicurigai. Nah, sejak awal memang sudah memperlihatkan kesetiaannya kepada pembinaan-pembinaan Islam seperti ini. Tadi saya bincang-bincang dengan beliau, melolomu pakai Pak Wakil. Ya. Kelahiran beliau kelahiran 68, Citoaka. Meskipun kelihatannya saya lebih tua daripada beliau. Ya. Betulan Pak Wakil, melolomu pakai punya cita-cita. Raih masa depan. Masa depannya penghafal Al-Quran. Ya, insya Allah. Sekalipun kita ini tidak penghafal Al-Quran misalnya, tapi bercita-cita untuk menjadi seorang pejabat dan mendukung penghafal Al-Quran. Sama ji Pak. Sama ji hukumnya. Lil wasail hukmul maqasid. Jalan yang menuju kepada tujuan serupa dengan hukum tujuan. Itu dalam satu kaidah usul. Kita bukan penghafal Al-Quran, tetapi bagaimana kita memiliki sesuatu yang bisa mengantar kita. Apakah itu jabatan yang kita jadikan sebagai media untuk hafalan Al-Quran itu bisa dikembangkan. Satu di antaranya adalah jabatan. Siapa tahu dengan jabatan, siapa tahu saya punya posisi bupati, lalu saya bisa mengangkat harkat dan martabat penghafal Al-Quran ini yang lebih jaya, yang lebih baik. Dengan niat seperti itu, tiba-tiba beliau ditakdirkan jadi bupati, alhamdulillah. Niat tak antarin puang Allah Ta'ala sebagai niat yang baik. Alhamdulillah. Nah, inilah juga perumpamannya tadi, imbangannya adalah ada orang yang diberikan karunia oleh Allah berupa harta, lalu yang berinfak dengan hartanya di waktu malam hari dan di waktu siang hari. Inilah yang harus kita cemburui. Allahu Akbar. Ibu-ibu, bagaimana dengan suami? Apakah kita salut dengan suami kita karena suami kita selalu berkorban? Kepure mat terima gaji, di tengah mandi gaji nana palet di bolaka. Ditanai, main nasi komi tak palet surat kak bapaknya. Nadek nasi komi biasa tak terima. Kira-kira ibu gembira di saat-saat suami ngomong, taben di tengah jalan, saya membantu. Di tengah jalan runtuk apa-apa lah, tiba-tiba aku sumbang kasih. Tiba-tiba ibu mendengarkan ucapan suaminya begitu, pasti jangan lebih pahala pahala kaiku kasih. Wah, terima kasih puang, tak apa daleri gak kasih lakai apa komodelena. Sujud syukur kena sabangka lakai tak apa kuro. Begitu kira-kira kalau ibu-ibu yang hadir semua pasti begitu. Ya. Pasti begitu kah? Ya. Tidak seperti kebanyakan orang. Elepan runtuh wampas. Main nasi komi anu politiko kata magandek janda. Oh. Padahal banyak sudah alatan-alatan dikemukakan oleh suami karena bersedekah, karena dan lain-lain sebagainya. Karena itu adalah investasi akhirat kita. Kenapa yang seperti ini kita tidak cemburui? Yang seperti ini kita harus cemburui. Kalau perlu suami kita dinasehati, ditegur-tegur sedikit kalau suami tak maseke, tidak mau memberi, tidak mau menyumbang. Ya, satu di antaranya, ya. Karena persoalan-persoalan yang seperti ini adalah sesuatu yang harus kita jadikan sebagai pegangan buat kita semua. Jadi para penghafal Al-Quran, inilah masa depan yang harus kita raih. Jadi cetaklah, raihlah investasi sebanyak mungkin berupa amalan-amalan di dunia dan di akhirat. Itulah sebuah kejayaan. Itulah sebuah ketinggian. Itulah sebuah kepeloporan bagi kita yang harus kita raih, karena para pembawa-pembawa Al-Quran itu dialah sebenarnya pemilik daripada segala macam bentuk ketinggian, segala macam bentuk kepemimpinan, segala macam bentuk kemuliaan, segala macam bentuk kepeloporan, dan segala macam bentuk kejayaan-kejayaan. Dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat, itu hanya dimiliki oleh para pembawa Al-Quran. Dimiliki oleh para pembawa Al-Quran. Tapi pembawa Al-Quran itu adalah mereka-mereka yang dikaruniai oleh Allah menghafal Al-Quran, lalu bagaimana ia beramal dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dan inilah yang ditunjukkan
Nabi kita dalam sebuah hadisnya yang sahih. Saya lihat riwayat, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kebetulan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Camkan ini para penghafal Al-Qur'an. "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Ini hadis riwayat Muslim, bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita lihat dalam kitab Sahih Muslim, insyaallah. Yang artinya sesungguhnya Allah, atau sesungguhnya dengan Al-Quran ini, dengan kitab suci Al-Quran ini, Allah mengangkat derajat beberapa kaum. Jadi dengan Al-Quran ini derajat kita diangkat oleh Allah. Tarakkai derajatan nabitta. Mau diangkat derajatnya, Al-Quran harus dipahami, Al-Quran harus dikuasai, Al-Quran harus betul-betul menggembleng dan mendidik kita. Makanya pupus sudah menatap hari esok dengan nada-nada pesimis bagi para penghafal Al-Quran. Jangan berprinsip, ada lo muapu kupak kapal lah ni paling-paling katek ni tunadoja kama sewat di muruntuk pas seri-seri masigi ini. Naudzubillah min dzalik. Dodo pah. Elok kita bantai ru. Kita mau bantai itu pernyataan Nabi. Ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Dengan kitab suci Al-Quran, Allah mengangkat derajat beberapa kaum. Jadi kalau mau angkat derajatnya, pelajari Al-Quran. Wa yada'u bihi akharin, dan menjatuhkan kaum-kaum yang lain pun dengan perantaraan Al-Quran. Ya. Lain lagi hubungannya dengan tadi. Bagaimana di akhirat? Nah, inilah masa depan. Jujur saja, Bu, Bapak, masa depan kita itu adalah selamat dunia masuk surga. Itu masa depan kita. Dan ternyata di akhirat nanti yang bisa mengajak kita masuk surga itu, yang bisa mengajak kita untuk meraih masa depan hanya dengan Al-Quran. Al-Quran yang bisa memberi syafaat, tanya jabatan. Bukan kedudukan, bukan pangkat, bukan harta. Hanya dengan pemahaman Al-Quran, pendalaman Al-Quran, pengamalan Al-Quran, itu adalah investasi kita di akhirat, dan itulah masa depan kita. Coba kita renungkan satu hadis lagi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Saya teringat, saya keliru dalam mengucapkan ini hadis. Ada hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi pernah bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an", orang yang pintar pandai membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan para nabi yang mulia. Masya Allah, lebih bahaya ya anak-anakku, pakai pola Qurannya. Dijanji nanti kita bersama-sama dengan orang-orang yang mulia kalau kita mahir membaca Al-Quran. Tapi kemahirannya bukan berarti hafid, tetapi ternyata ayat-ayat hukum yang dibaca itu diinjak-injak. Ya. Kalau sudah hafal Al-Qurannya, kuasai ilmunya. Sudah kuasai ilmunya, kuasai amalnya, amalkan. Baru kita disebut sebagai para penganjur Al-Quran, para pembawa Al-Quran. Jangan sudah dihafal, tetapi hukum-hukumnya justru kita injak-injak. Ya. Karena kalau ada orang yang menghafal Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, tetapi hukum-hukumnya itu diinjak-injak, ya maaf saja. Kita ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman dalam artian sesungguhnya. Sekalipun kita mau membacanya, sekalipun kita mengimaninya, tapi karena melanggar hukum-hukum Allah, melanggar ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum itu, ya berarti bukan kita yang dimaksud seperti hadis tadi. Jadi sekali lagi, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para nabi yang mulia lagi berbakti. Ya, lalu bagaimana nih kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang membaca Al-Quran tapi tak sabka? Apakah tidak mau berhenti membaca Al-Quran atau tidak berhenti membaca Al-Quran? Ada juga hiburannya. Berdasarkan lanjutan hadis, Nabi berkata,
Walladzina yaqra'ul Qur'ana, walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa yatata'ta, sedangkan ia tergagap-gagap atau tersendak-sendak, gagak-gagak, itu sakak-sakak. Ya. Fa huwa 'alaihi syaqqun, dan itu amat berat baginya. Dan ini yang banyak kejadian, banyak terjadi di kalangan kita ibu-ibu, bapak-bapak. Rajin membaca Al-Qur'an tetapi susah banget itu kita membaca ayat-ayat. Kenapa? Karena tersangkut ke sana kemari. Jangan putus asa. Menurut Tuhan kemampuan kasih mafakumir. Ya, kenapa? Falahu ajran. Baginya juga ada pahala. Dua tu apalah nareki pengalatala. Jadi kita tidak ketinggalan pahala juga. Yang penting hati kita terkait dengan atau terpaut dengan ayat-ayat yang kita baca. Barangkali ini yang tempat kita jadikan sebagai bahan renungan bagi para santri, para khatimin dan khatimat, terutama anak-anakku yang telah diwisuda tadi, dan khususnya bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan insyaallah pencerahan yang seperti ini sebagai motivasi dan penyemangat buat kita, bagi para penghafal Al-Quran, untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan ibu-ibu jangan merasa bahwa malolo nih, lalu kita ini merasa diri sudah tua, ini tidak mau lagi menghafal Al-Quran. InsyaAllah tetap Allah berikan kemudahan kepada kita untuk membaca dan menghafal Al-Quran yang punya kemauan. Demikian barangkali yang tempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas kesetiaannya di dalam menghadiri acara yang seperti ini. Saya selaku pengurus sekaligus juga termasuk Dewan Pengurus, Dewan Pendiri dari Pesantren Al-Mubarak, ya, mengucapkan terima kasih banyak atas kesetiaannya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, terutama Bapak Wakil Bupati. Semoga Bapak Wakil Bupati diberikan selalu afiat oleh Allah, hingga pertemuan kita kali ini insyaallah akan berlanjut Pak Wakil. Mudah-mudahan satu saat, ya. Dan kalau perlu ya mudah-mudahan sudah bisa ditafsirkan ini. Ya, kita doakan semua, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan untuk seterusnya dan seterusnya, diberi karunia berupa jabatan lagi, dan kita lagi bertemu di acara yang sama insyaallah. Kita doakan beliau. Tengah-tengah memang di tahun nah. Kita memang di tahun nah. Ya, mudah-mudahan ya suatu saat Allah akan mempertemukan kita kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.